Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Jumat 6 Juni 2025. Sari berita penting. Inspektorat Bungo memeriksa kasus dugaan korupsi Datuk Rio Sukamakmur. Berita kedua. Desa Sumbersari jadi pusat panen raya jagung. Bupati dan Ketua DPRD Tebo turun langsung. Berita ketiga. Direktur RSUD Padang dinonaktifkan buntut tolak pasien masuk IGD. Berita selengkapnya. Inspektorat Kabupaten Bungo saat ini tengah memeriksa kasus dugaan korupsi Kepala Desa Rio Sukamakmur, Kecamatan Batin 2, Babeko, Kabupaten Bungo. Dugaan itu mencuat setelah warga Desa Sukamakmur mengirimkan surat kepada Bupati Bungo, Kapolres Bungo, dan Kejaksaan Negeri Bungo tentang kejanggalan yang banyak terjadi di desa tersebut. Warga juga meminta kepada pemerintah untuk segera menonaktifkan Datuk Rio Waris karena terindikasi melanggar aturan dan sumpah jabatan. MD warga Desa Sukamakmur menyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Bungo telah menurunkan tim Irbansus untuk mengecek langsung atas dugaan korupsi yang terjadi di desa itu. Tim juga langsung turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan fisik, pengadaan bibit, hingga pemeriksaan DD dan ADD. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rio Sukamakmur ini dari laporan masyarakat semenjak tahun 2019 telah adanya LHP, laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Bungo sampai saat ini tahun 2025, ucap MD. Dikatakan MD dalam beberapa hasil LHP terdahulu yang dilakukan oleh Inspektorat memutuskan bahwa Rio Sukamakmur Waris menetapkan teguran administrasi dan memberhentikan sementara dari jabatan Kadis tersebut. Hasil penelusuran masyarakat Desa Sukamakmur bahwa korupsi yang dilakukan oleh Rio menggunakan dana desa tersebut antara lain dana bibit hortikultura jenis cabai yang mana ditemukan di lapangan, ujar MD. Ditambahkan MD, kasus Rio tersebut memang menggunakan lahan salah satu warga Desa Sukamakmur untuk memenuhi pertanggungjawaban dana desa yang nyatanya warga tersebut menanam menggunakan biaya pribadinya. Selain itu, dana gudang kantor, dana gapura desa, dana saluran drainase, dana pembangunan jalan usaha tani, dana pagar kantor, dana rabat beton, yang mana semua dana itu selalu dikuasai oleh Kades tanpa mengajak perangkat desa lainnya. Kades juga seringkali meminta nota kosong kepada toko mitra baru yang berada di Kelurahan Manggis, Kabupaten Bungo untuk memenuhi SPJ kegiatan tersebut. Permintaan nota kosong ini dibenarkan oleh saudara C. Edi selaku pemilik toko mitra baru itu. Dari keterangan pemilik toko tersebut diketahui bahwa Kades Sukamakmur masih memiliki hutang senilai 25 juta rupiah dengan jaminan BPKB mobil ambulan Desa Sukamakmur tersebut, tambahnya. Ditambahkan MD bahwa Rio tersebut juga lalai dalam pembayaran pajak negara dari bank desa tersebut. Informasi yang beredar di masyarakat bahwa penyebab utama dugaan korupsi dana desa itu dikarenakan Kepala Desa atau Datuk Rio melaksanakan sendiri penatausahaan keuangan atau kebendaraan dalam pembangunan fisik maupun lahan lainnya. Tentu ini sangat menyalahi aturan yang berlaku, pungkasnya. Sumber berita Jambar Pos. Berita kedua. Ketua DPRD Kabupaten Tebo Kalis Mustiko SH mendampingi Bupati Bungo, Bupati Tebo Agus Rubianto SEMM dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 di Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbo Ulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi jagung di wilayah Kabupaten Tebo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Agus Rubianto menyampaikan rasa syukur atas hasil panen yang memuaskan dan mengapresiasi kinerja keras para petani yang telah berkontribusi besar terhadap ketersediaan pangan lokal. Ia menekankan bahwa pertanian, khususnya di komoditas jagung, adalah sektor unggulan yang akan terus didorong demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kalis Mustiko SH yang turut memberikan sambutan menegaskan bahwa legislatif dalam mendukung program-program pertanian. Ia menyebut bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan anggaran kebijakan pertanian benar-benar menyentuh kebutuhan para petani di lapangan. Panen raya ini mencakup lebih dari 150 hektar lahan jagung dengan potensi hasil panen mencapai ratusan ton. Desa Sumbersari atau Unit 11 dipilih sebagai pusat kegiatan karena dinilai berhasil menerapkan teknik budidaya modern dan pengolahan pertanian berkelanjutan yang menjadi contoh bagi desa-desa lain. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bungo menyebut bahwa peningkatan produktivitas ini tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui bantuan benih unggul, pupuk, serta pelatihan bagi kelompok tani. Ia menambah bahwa pencapaian ini membuktikan potensi besar sektor pertanian jika dikelola dengan pendekatan kolaboratif atau kerjasama. Acara panen raya juga diramaikan dengan kegiatan pameran hasil pertanian lokal, penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian secara simbolis, serta sesi dialog antara petani dan pemerintah daerah. Kehadiran para pejabat tinggi daerah menambah semangat para petani dan masyarakat yang ikut serta. Bupati Agus Rubianto berharap agar momentum ini terus dijaga dan ditingkatkan di masa depan. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mendukung pertanian lokal sebagai fondasi ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Panen raya ini bukan hanya simbol keberhasilan pertanian, tetapi juga bukti bahwa dengan kerjasama kita bisa mandiri secara pangan, ujarnya menutup acara. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga, Direktur RSUD Padang Dr. Desi Susanti dinonaktifkan atau dilepaskan dari jabatannya buntut insiden penolakan terhadap warga pemegang Kartu Indonesia Sehat KIS masuk IGD sampai akhirnya meninggal dunia. 3 pejabat RSUD Padang lainnya juga ikut diberhentikan. Betul, per hari ini kita nonaktifkan, kata Wali Kota Padang Fadli Amran dikutip dari Detik Semut Senin 2 Juni 2025. Fadli menyampaikan 3 pejabat RSUD Padang yang diberhentikan adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan, Kepala Seksi Pelayanan, dan Kepala Seksi Keperawatan. Langkah ini diambil sebagai komitmen pemerintah kota dalam membenahi kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Kami terbuka terhadap kritik. Ini adalah refleksi dari niat baik kami untuk terus berbenah. Tentu tidak semua bisa diselesaikan sekaligus, tapi tragedi ini harus menjadi peringatan keras bahwa nyawa manusia adalah prioritas utama, kata dia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yanti kemudian ditunjuk sebagai pelaksana harian. PLH Direktur RSUD Rasidin Padang menunjukkan ini bersifat sementara hingga hasil evaluasi dan investigasi tuntas. Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan, kami menunjuk PLH dari pejabat internal termasuk jabatan kabit dan kasih yang kosong. Semuanya akan diisi oleh pelaksana harian, katanya lagi. Sebelumnya seorang warga bernama Desi Erianti meninggal dunia setelah ditolak masuk ruang IGD RSUD Rasidin Padang. Menurut pihak keluarga, pasien ditolak masuk rumah sakit karena dianggap tidak termasuk kategori emergensi atau darurat. Desi sempat dibawa ke rumah sakit swasta, namun nyawanya tidak tertolong. Adapun Desi Susanti sempat menyebut pihaknya telah menangani pasien Desi Erianti selama 1 jam di IGD. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya gejala emergensi atau darurat, sehingga pasien tersebut dipulangkan dan disarankan
untuk berobat di puskesmas saja. Dia mengatakan dari hasil diagnosis, Desi mengalami ISPA atau sesak napas yang bisa ditangani oleh puskesmas terdekat. Saat datang ke IGD, pasien tersebut dinyatakan dalam kondisi baik-baik saja. Pasien bisa berjalan seperti biasa dan tidak sampai harus dibopong. Kalau laporan dari teman-teman di IGD, kondisinya yang ditemukan normal, tidak ada kondisi kritis. Kawan-kawan menyarankan untuk berobat ke puskesmas. Kalau ISPA kan di puskesmas bisa, kata Desi kepada wartawan di kantornya Minggu 1 Juni 2025. Menurutnya, Desi Erianti ditangani sekitar 1 jam di IGD, sekitar 1 jam di tempat kita, lalu pulang. Tentu tidak terpantau kita lagi setelah keluar dari rumah sakit. Kondisinya seperti itu. Dalam video yang beredar harus dibopong, tambah Desi. Kita sudah memberikan penanganan di IGD, diagnosis ISPA saat itu kondisinya juga normal, sehingga pasien dipulangkan, dianjurkan untuk kontrol ke Vaskes atau puskesmas, katanya. Ia membantah rumor yang membuat bahwa RSUD Rasidin menolak pasien karena hanya menggunakan GIS. Bukan soal GIS, tapi karena saat itu tidak ada kondisi darurat. Jika saat itu tidak masuk kategori emergensi, kita tidak ditemukan dalam pemeriksaan saat itu, katanya lagi. Sebelumnya, seorang warga bernama Desi Erianti meninggal dunia karena ditolak masuk ruang IGD RSUD Rasidin Padang. Menurut pihak keluarga, awalnya pasien tersebut datang berbekal kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Namun keluarga menyebut jika pasien tersebut ditolak masuk rumah sakit karena dinilai tidak termasuk kategori emergensi. Oleh keluarga, Desi Erianti sempat dibawa ke rumah sakit swasta, namun nyawanya tidak tertolong. Kasus kematian Desi Erianti pada hari Sabtu tanggal 31 Juni 2025, pihak keluarga menuturkan Desi Erianti mengalami sesak nafas pada Sabtu dini hari. Berbekal kartu KIS, dia kemudian dibawa ke RSUD Rasidin yang tidak jauh dari rumahnya, yang memang menjadi rumah sakit rujukan kalau tidak mendapatkan layanan medis. Namun bukannya mendapatkan pelayanan kesehatan, Desi Erianti malah ditolak masuk IGD RSUD Rasidin. Alasannya pasien tersebut dinilai tidak masuk dalam kategori emergensi. Terkait almarhum kakak saya ini kan sakit, sesak nafas dan sulit berjalan. Malam tadi Sabtu kita mencoba berobat ke RSUD, namun mendapat penolakan dengan alasan tidak mencukupi kadar emergensi. Cerita Yudi, adik korban, kepada media Minggu 1 Juni 2025. Karena ditolak masuk IGD, kemudian keluarga membawa korban pulang kembali ke rumah dan berharap kondisinya bisa normal, sambil meminta surat rujukan terlebih dahulu ke Vaskes 1. Kata rumah sakit, karena tidak emergensi harus dapat surat rujukan dari Vaskes 1 dulu. Malam itu karena suaminya adalah tukang ojek, terpaksa dibawa pulang dengan ojek, katanya. Pagi-pagi almarhumah masih sesak napas, suaminya sedang mencari rujukan karena sakitnya tidak berhenti. Maka kami bawa ke Siti Rahmah, rumah sakit swasta milik keluarga Wali Kota Padang, Fadli Amran, lanjutnya. Belum sempat dirawat, Desi Erianti ternyata keburu meninggal dunia. Pihak keluarga pun sempat menyesali peristiwa itu. Meski tidak menuntut, keluarga berharap agar kasus ini yang menimpa Desi Erianti tidak terulang kembali. Kami tidak akan menuntut kalau memang ada maladministrasi atau semacamnya. Kami minta rumah sakit minta maaf, jelas Yudi. Sumber berita Detik. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.